Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Thalita Adinda Tania dari Universitas Budi Luhur, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Public Relation. Saya ingin menjelaskan tentang media cetak di era pasca reformasi untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah saya, yaitu Hukum dan Kode Etik. Tahun 1998 reformasi digulirkan di Indonesia. Pers nasional bangkit dari keterpurukannya, dan kebebasan pers dibuka, yang ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Berbagai kendala yang membuat pers nasional terpasung dilepaskan. Surat izin usaha penerbitan pers yang berlaku di era Orde Baru tidak diperlukan lagi. Siapapun dan kapanpun dapat menerbitkan penerbitan pers tanpa persyaratan yang rumit. Jurnalis Indonesia di era pasca reformasi mengalami kebebasan yang tidak terbatas. Mereka mendapatkan kebebasan pers yang seluas-luasnya, termasuk kebebasan untuk menyebarkan berita yang mengangkat isu politik pemerintahan. Pers Indonesia mengalami perubahan yang luar biasa, terutama dalam hal mengekspresikan kebebasannya. Fenomena itu ditandai dengan munculnya media-media baru, baik cetak maupun elektronik. Dengan berbagai kemasannya, keberanian pers dalam mengkritik penguasa juga menjadi ciri baru dari kebebasan pers di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi yang ditakuti oleh pers. Apakah itu peraturan perundang-undangan, sanksi-sanksi, atau eksistensi organisasi. Profesinya mereka benar-benar masuk pada era kebebasan yang real, bisa dinikmati. Ibaratnya pers yang awalnya buta, sekarang bisa melihat kembali. Pers yang bebas, aktif merupakan salah satu komponen yang paling esensial dari masyarakat yang mengklaim bahwa negaranya adalah negara demokratis. Keseimbangan antara kebebasan pers dengan tanggung jawab sosial yang diembannya menjadi sesuatu yang penting. Hal yang pertama dan utama perlu dijaga adalah jangan sampai muncul adanya tirani media terhadap publik, di mana hanya media menyediakan berita atau informasi yang semaunya tanpa unsur pendidikan di dalamnya. Namun di sisi lain, kebebasan tersebut juga seringkali tereksploitasi oleh sebagian industri media untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan mengabaikan fungsinya sebagai instrumen pendidik. Masyarakat bukan hanya sekedar celah antara rakyat dengan pemimpin, tetapi pers diharapkan dapat memberikan pendidikan untuk masyarakat agar dapat membentuk karakter bangsa yang bermoral. Kebebasan pers dikeluhkan, digugat, dan dikecam banyak pihak karena berubah menjadi kebablasan pers. Hal itu jelas sekali terlihat pada media-media yang menyajikan berita politik dan hiburan. Media-media tersebut cenderung mengumbar berita provokatif, sensasional, ataupun terjebak mengumbar kecabulan. Pemerintah masih punya tugas dalam rangka meminimalisir atau mengendalikan kebebasan pers yang sudah cenderung bablas ini, yaitu dengan mencerdaskan masyarakat sipil melalui kerjasama dengan LSM ataupun perguruan tinggi. Selain itu, kebebasan pers yang cenderung bablas sudah mulai bisa dikendalikan dengan adanya Dewan Pers yang sudah melakukan uji kompetensi bagi wartawan dan bagi jurnalis. Uji kompetensi ini bertujuan untuk melakukan pembekalan kepada wartawan atau jurnalis agar bisa bekerja dengan etika, karena bagaimanapun juga Dewan Pers dianggap sebagai institusi normatif tertinggi di kalangan pers. Indonesia dengan demikian memang dibutuhkan hubungan yang sinergis antara pers negara dan masyarakat sipil. Jika menginginkan adanya sebuah kebebasan pers yang sehat, karena pada intinya kebebasan pers itu hanya ada di negara demokrasi, dan demokrasi mengandung arti penghargaan kepada hak-hak orang lain. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.